Tiada hentinya kita menghaturkan rasa hormat kita kepada Guru Agung kita. Terpujilah Guru Agung kita dan para bodhisatwa. Namo Buddhaya. Semoga dengan segala kekuatan karma baik yang terus kita usahakan, kita niatkan, kita kondisikan, kita lakukan seperti yang kita lakukan pada saat ini, semoga mampu membuahkan impian-impian baik kita, harapan-harapan baik kita di dalam kehidupan ini, kesehatan, kebahagiaan, keharmonisan, keselarasan hubungan, kesuksesan, atau hal-hal baik apapun, semoga mampu terwujud menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Soti Hotu. Baik, terima kasih, senang sekali saya bisa kembali untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi informasi apa yang merubah hidup saya melalui Dhamma. Bagaimana saya seorang Nancy yang dulu tidak mengenal ajarannya, yang suka-suka saya, mau-mau saya, aturannya saya sendiri pokoknya. Dan saya sangat logis orangnya, jadi logis itu paham ya? Tipe orang yang mikir banget. Jadi kalau sesuatu itu menurut saya tidak lihat, saya tidak dengar, saya tidak sentuh sendiri, kalau nggak ada, ya nggak ada. Ya, jadi nggak mudah untuk buat saya tuh percaya, sehingga ini membuat saya berkelana mencari yang namanya hubungan spiritual saya dengan diri saya sendiri. Dan berkat Guru Agung lah saya menemukannya. Inilah yang saya mau bagikan kepada teman-teman ya. Jadi seperti biasa saya mau sampaikan, sifatnya tidaklah memberikan ceramah ataupun nasihat, karena saya percaya saya sendiri juga masih tetap mampu dan bahkan disadari ataupun tidak melakukan kesalahan, baik yang saya sadari ataupun tidak, melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan saya. Karena itu saya mohon izin untuk juga belajar dari kita semua, belajar dari Romo, Ramani, dan teman-teman semuanya. Boleh? Boleh ya? Oke, jadi terima kasih, saya benar-benar sangat bahagia bisa berbagi. Semoga kita sama-sama bisa belajar, sama-sama bisa berlatih dan berjuang. Karena dalam berjuang ini, kenapa bilang sama-sama? Karena kalau ngomong berjuang sendirian nggak asik ya. Capek, kenapa nggak asik? Karena capeknya sendiri. Ya, jadi kalau dibilang sama-sama berjuang, kayaknya ada harapan sih. Kalau nanti saya jatuh, nggak yang jatuh bangun sendiri. Kayak Mioni kemarin, Cici hati-hati di jalan ya. Oh nggak ditambahin ya? Kalau jatuh bangun sendiri. Oh, enggak Ci, oke, berarti sama-sama ya. Kalau jatuh dibantu bangunin ya. Terima kasih. Jadi itulah gunanya kita punya teman baik. Itulah gunanya kita punya teman Kalenamita di dalam kehidupan ini ya. Agar tujuannya saling mengingatkan, saling support, saling dukung. Jadi makanya baik sekali kalau kita punya komunitas keluarga di wihara seperti ini ya. Oke, karena percaya sama saya, sendirian itu gak enak, capek. Saya sudah alami berjuang sendirian, capek sendirian, nangis sendirian. Nangis sendirian, udah sampai nangis itu ya kalau sudah satu tahap tertentu. Tahu gak jadinya apa? Belum pernah berarti ya? Oh berarti saya aja yang ngalamin. Nangis kalau udah sampai satu tahap tertentu, udah capek banget. Tahu yang terjadi? Kita akan tertawa. Tertawa apa? Ngertawain diri sendiri. Kok lu gini amat, hidup lu, maaf ya, hidupmu suwe bener gitu loh. Jadi ngetawain diri sendiri. Nah, jadi suatu saat kalau Anda sudah sampai tahap itu, nggak apa-apa, ntar juga lewat, buktinya saya ya. Bisa lewat, gimana caranya? Nggak bisa lewat gitu aja. Kita harus mau belajar ya. Belajarnya bagaimana? Belajarlah dengan guru yang tepat. Hati-hati, banyak guru
bilang bohongan nggak enak juga ya. Tapi ya kenyataannya begitu banyak ya. Saya pernah beberapa tahun yang lalu ini saya dari topik saya ini melenceng sedikit, menyinggung mengenai guru, penting untuk mencari guru yang benar ya. Jadi seperti beliau ini guru, walaupun guru itu nggak mesti yang masih hidup. Kalau masih hidup bagus, masih hidup tuh maksudnya hidup di antara kita ya kan, bisa kita datengin ya, bisa kita tanya langsung, itu bagus banget. Tapi guru yang seperti ini itu luar biasa. Guru ini ajarannya itu abadi, ajarannya itu sepanjang masa, walaupun beliau nggak ada, tapi beliau punya murid-muridnya, ada kan? Nah banyak ya, para bante kita bisa datengin ya. Nah para bante juga manusia, tolong dipahami ya. Mereka ini juga manusia yang sedang berlatih, yang punya PR-nya masing-masing. Sehingga bagi kita, bagi saya pribadi terutama, bila mungkin suatu saat saya mendengar, melihat ada bante yang mungkin kurang sesuai atau gimana, saat itu saya memutuskan untuk diri saya, ini saya, keputusan saya adalah oke, baik, saya pahami, saya sadari beliau juga manusia. Yang saya hargai, yang saya hormati adalah keputusan beliau untuk memutuskan diri berlatih, beda dari kita, mau memakai jubah, itu saya hormati. Namun di luar itu, hal-hal yang tidak sesuai itu, saya anggap sebagai apa? Ya, itu bagian dari pembelajaran dia. Sehingga bukan tugas saya untuk menilai beliau. Tugas saya adalah menilai diri saya sendiri. Saya sendiri sudah sampai mana? Ya, latihan saya sendiri sudah sampai mana? Karena kalau saya menilai beliau tidak baik, yang tidak baik bukan beliau lagi, saya juga, betul? Berarti saya menambah saat itu karma buruk melalui pikiran saya. Nanti berbuah lagi buat saya juga. Jadi lebih baik saya stop. Oke, lebih baik saya mendoakan yang baik, semoga apa? Semoga ibaratnya itu bisa lah akhirnya selaras sesuai dengan dhamma, sesuai dengan apa yang diajarkan. Demikian juga saya juga tidak terlepas. Ada kalanya mungkin juga saya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Bisa jadi loh, disadari ataupun tidak. Karena itu saya juga terus berlatih mengingatkan diri, dan saya benar-benar berterima kasih atas kesempatan sharing seperti ini. Kenapa? Dengan begini saya kembali terus mengingatkan saya, Ibarat orang begini ya. Jadi jangan takut kalau disuruh berbagi, suruh sharing, ayo maju aja. Dan kita mungkin bilang begini, aduh saya kan belum apa-apa, saya aja masih belum benar. Emang mau tunggu sampai benar baru bisa? Contoh ibaratnya begini, orang kalau berenang, belajar berenang itu mesti jago berenang dulu baru terjun berenang, atau dari nggak bisa berenang dulu? Dari nggak bisa, gelap-gelapan nggak? Tenggelam nggak? Bisa jadi. Nggak ada yang ngomong istilah nanti saya sudah jago berenang, sudah aman, baru saya terjun. Ya kagak berenang, betul nggak? Harus terjun dulu. Jadi namanya sambil terjun, sambil belajar, sambil perbaiki, akhirnya jadi makin mahir. Demikian ya. Nah demikian juga kita menjadi pengurus, masuk ke wihara, ngebantu, nggak apa-apa, nggak mampu ini, nggak mampu itu, nggak apa-apa, sambil terjun, sambil belajar. Demikian ya. Oke. Nah jadi teman-teman semuanya, hari ini saya mau berbagi tentang ini, latih pikiran kita, sembuhkan tubuh kita. Ini menarik. Kenapa? Karena ini kunci dari semuanya. Kenapa? Ya, karena dalam tubuh yang sehat, tubuh sehat itu penting nggak? Kenapa penting? Hah? Kenapa penting? Dengan tubuh sehat kita bisa melakukan apa saja. Iya, terima kasih Ipo. Terutama contohnya begini, hari ini, pagi ini, kalau nggak sehat bisa datang? Ya ada teh pardir, bener ya? Ya itu, terus udah gitu. Kalau ngomong, aduh saya percuma sehat, duit gak ada. Pertanyaannya lagi, emangnya kalau Anda tidak sehat, duit datang? Lebih kagak ada, betul gak? Yang ada malah lebih keluarkan duit buat supaya sehat yang dari gak sehatnya, setuju ya? Makanya sehat itu yang utama. Bahkan di dalam suta disebutkan, kekayaan yang paling utama adalah kesehatan. Disebutkan loh ada
ya. Jadi makanya ini penting. Oke. Oh ya bisa. Jadi latih tubuh kita, sehatkan ya, latih pikiran kita, sehatkan tubuh kita. Loh kok gitu sih? Sebentar. Oh ya, ini apa? Sebentar, kok saya nggak gitu kelihatan ya? Saya maju sebentar ya. Oh iya, di sini ada. Baik. Ya, ini saya rasa saya tidak perlu sampaikan lagi ya. Sudah kenal kan? Oh ada yang belum? Oh baik. Baik. Kalau demikian saya perlu memperkenalkan diri ya. Izin ya, untuk yang sudah kenal mohon supaya tidak enak ya. Ya tapi enggak bakal enak. Karena konon katanya kalau makin kenal bisa makin sayang. Itu ada satu tagline dari rumah makan ya. Makin kenal makin sayang ada. Nah demikian saya memperkenalkan diri. Mohon izin, kan kalau nggak kenal tidak sayang ya. Nah mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nancy Marduli. Ya ini adalah profesi saya. Teman-teman bisa lihat di sini tidak perlu untuk dihafal, cukup untuk diketahui saja. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah bila teman-teman mungkin ibaratnya ini punya bidang yang ingin diketahui, bila ada di sana kita bisa saling berbagi informasi, atau siapa tahu ada juga menekuni bidang yang sama. Sama-sama kita bisa belajar, sama-sama kita bisa berbagi informasi. Demikian ya. Dan sebagai informasi untuk teman-teman, saya mau memberikan informasi bahwa di sini yang paling penting adalah buat saya adalah cuma sebenarnya satu hal, yaitu tolong tidak usah panggil saya ibu apalagi tante. Telinga saya gatel soalnya, tolong ya. Anda boleh bilang, itu kan urusanmu. Betul itu urusan saya. Cuma saya mau nanya nih ya semuanya ya, berbuat baik itu baik? Baik ya. Kalau berbuat baik, baiknya buat siapa? Diri sendiri ya. Jadi kalau Anda membantu saya tidak memanggil tante ataupun ibu, baiknya buat siapa? Anda sendiri. Ya. Jadi teman-teman, tujuan baiknya adalah maksudnya gini, tidak usah formal-formal. Namanya kita saling berbagi, saling belajar, tentunya tidak perlu namanya istilah yang formal-formal. Silakan Anda boleh manggil saya nama atau Cici aja, silakan. Ya, dan sebagai informasi Instagram saya, sosial media kita boleh berteman di Nancy Marduli 22. Untuk yang mau di follow kembali ya silakan bantu DM saya Japri supaya saya bisa follow kembali. Informasikan saya siapa, dari wihara mana ya. Mohon maaf saya dari kemarin malam belum sempat buka handphone yang sudah ini, tolong ya. Mohon maaf ya. Oke, dan di Facebook di Nancy Marduli. Oke, baik, sekilas info. Nah, oke, saya mau tanya, kalau bicara latih pikiran kita, sembuhkan tubuh kita, mungkin ada yang bertanya, kok aneh ya Ceh? Kayaknya enggak deh. Bagaimana saya bisa melatih pikiran saya kalau saya lagi sakit? Contoh saya sakit gigi, nyut-nyutan banget, sakit banget. Gimana saya bisa mikir yang baik-baik? Bagaimana saya bisa melatih pikiran fokus? Yang ada sakit, betul? Betul? Oke, kayak gitu saya mau nanya deh. Jadi sebenarnya tubuh dulu apa pikiran dulu? Tetap pikiran. Oke? Kalau gitu nggak usah dibahas loh. Enggak ya, tujuannya dibahas biar makin yakin apa yang kita sudah pahami, apa yang sudah kita ketahui, kita makin yakin. Sehingga apa? Keyakinan inilah yang menjadi bumbu, menjadi resep rahasia kita di dalam berlatih dhamma. Kalau kita tidak punya keyakinan, jangan harap, betul? Kita akan mudah menyerah, kita akan mudah capek. Begitu latihan nanti sebentar untuk melatih pikiran kan kita tahu ya, di meditasi. Kalau kita melatih meditasi, aduh ngapain sih ngabisin waktu kayak begini, capek banget. Kalau kita nggak punya keyakinan, luntur loh, betul nggak? Akhirnya nggak nyampe, belum sampai waktunya, timer belum bunyi, udah selesai, betul? Ya, jadi keyakinan ini perlu banget. Inilah bumbu rahasia. Coba kalau restoran, di sini restoran apa yang enak? Banyak lah ya, kita nggak usah sebut merek lah ya. Banyak. Mereka pasti punya bumbu-bumbu rahasia kan? Itu di dalam dhamma kita juga punya bumbu rahasia. Salah satunya apa? Keyakinan, sadar. Kita perlu yakin dulu. Coba kalau hari ini pagi ini kita nggak yakin kepada guru agung kita Buddha Dhamma Sangha, mau nggak datang ke sini? Apalagi yang kemarin luar biasa, malam-malam udah capek, udah ikut SPD sampai malam, datang lagi. Itu karena apa? Keyakinan. Ya,
saya jujur, saya sedang kurang fit, tapi teman-teman gak ada yang tahu ya. Ya, itu saya seperti biasa. Ini kenapa? Berkat ini saya bisa mampu mengkondisikannya. Bahkan ketika saya menerima klien, ya, saya sempat terlintas, aduh saya lagi kurang fit. Ini klien datang, muncul tuh pikiran macam-macam tuh. Nah, pikiran kayak gini nih. Ya betul, pikiran dulu baru tubuh. Muncul macam-macam ini. Oke, pikiran monyet. Ya, pikiran monyet muncul ini macam-macam. Aduh, lagi kurang fit. Ini jadi saat itu klien saya dia kena waktu pandemi. Waktu pandemi dia kena penyakit yang berhubungan dengan stres, ya. Sehingga menimbulkan yang namanya depresi. Paham ya? Oke. Jadi stresnya itu dia bingung. Dia tahu awal pemicunya apa, dia tahu. Pemicunya awalnya itu dia ini papanya kena COVID. Ya, papanya kena COVID, dia pulang ke daerahnya mau nggak mau ngurus papanya. Begitu papanya udah sembuh, dia yang kena sakit, tapi bukan COVID, stres. Dan dia bingung, kenapa aku stres kan papa udah sembuh, paham ya? Logikanya dia mikir, kan papa udah sembuh, tapi kenapa saya sakit gitu loh. Nah kemudian dia berobatlah ke mana-mana. Begitu berobat kemana-mana, saya mohon maaf ada air minum. Iya, terima kasih. Iya, itu tadi saya sampaikan. Saya sedang kurang fit, saya butuh minum lebih banyak, ya, untuk merawat, menjaga diri. Nah, jadi begitu dia mengalami stres, dia diinformasikan sama temennya, kamu ini deh, bukan sakit, kamu itu pikiran doang. Iya, tapi kan buktinya saya jadi males makan, nggak mau makan. Enak, muntah-muntah, ini itu. Memang betul itu yang terjadi kan di fisiknya. Dan dia nggak terima, ya seperti saya dulu, logis banget, logis paham ya itu tadi, nggak mau percaya orang, susah untuk percaya orang, sok tahu, sok pintar, auban gitu loh. Itu saya dulu. Nah kemudian akhirnya dia bilang begini, dia dikasih tahu sama si temennya ini, suruh cari ibaratnya itu yang berhubungan dengan pikiran, mental ya. Jadi yang berhubungan dengan psikolog, psikiater atau seperti saya hipnoterapi dan sebagainya. Yang saya kan pelatih untuk pikiran juga. Jadi kemudian akhirnya dia itu nggak mau. Dia pergi kemana-mana, udah sampai di endoskopi, tahu endoskopi? Nah ya, jadi udah macam-macam lah. Sampai dibilang ada betul secara medical, ya, secara kedokteran memang ada itu yang namanya virus-virus, bakteri ada. Jadi dibilang di ususnya itu bakterinya itu mengerikan, mengerikan gitu kan, sehingga banyak banget. Jadi harus dibersihkan, harus diiniin, harus itu. Jadi, nah terus dia minum obat. Makin dia minum obat, makin dia ngerasa kok kayaknya ada sesuatu yang salah nih. Kok makin diobati, kok kayaknya ya gitu-gitu aja. Dan yang ada kayaknya kok dia tambah parah gitu loh. Nah dia bingung. Sampai akhirnya itu dulu waktu itu pandemi bulan berapa ya? 3 bulan Maret ya. Wah luar biasa Ipo ingatannya ya, terima kasih. Ya Maret. Nah waktu itu berarti dia 2020. Nah dia 2021 papanya kena COVID. Oke, setelah itu waktu itu sekitar Januari Februari. Kemudian dia berobat sampai Juli dia baru mau menghubungi saya. Ketika dia menghubungi saya, dia takut. Dia kira saya berhubungan dengan mistis yang aneh-aneh gitu kan. Nah, ya wajar lah, namanya belum paham kan. Jadi dia tanya-tanya, pengobatannya bagaimana, seperti apa, pakai obat apa. Karena dia udah takut minum obat, udah gak mau. Terima kasih Yoni. Oke. Yang akuanya aja boleh sih. Ya jadi akhirnya si klien saya ini, dia itu tanya-tanya. Begitu tanya-tanya, kemudian dia dia memutuskan, setelah dia yakin. Nah itu tadi makanya keyakinan perlu, ya sadar itu perlu. Setelah dia yakin sama saya, awalnya nggak yakin. Setelah dia yakin, kemudian akhirnya dia ini bersedia. Dan bersedianya itu ngotot gitu. Mungkin karena udah capek kali ya, udah capek sama hidup dia. Jadi saya memang men-scan ini orang sepertinya butuh banget. Sehingga akhirnya saya itu nggak nunda juga. Saya bilang ya sudah ketemu dulu aja.
pada saat ketemu saya pikir kan kita konsultasi ngobrol-ngobrol dulu supaya dia makin yakin dong, karena kan awalnya dari nggak yakin banget. Nah ternyata dia nggak mau, maunya langsung di terapi saat itu juga, mau langsung gitu, langsung. Waduh, saya mikir, aduh saya lagi kurang fit, tapi kan saya nggak kasih tahu dia saya kurang fit gitu loh, saya lagi kurang fit ya, jadi tapi gimana nih, nanti dia ketularan. Nah udah mikir, udah pikiran monyet saya kemana-mana tuh si monyet, nanti ketularan loh, nanti begini loh, nanti ini loh, nanti kalau dia kan nggak, dari orang yang gak percaya banget, nanti kalau kamu lagi kayak begini, kamu coba sembuhkan dia, yang ada kamu tepar, dia juga tepar. Waduh tambah parah, nama baikmu habis deh. Dan sebagainya dan sebagainya. Itu monyet saya monyet saya nakal banget ya. Nah itu monyet. Jadi monyet di dalam diri kita itu ada dua monyetnya ya. Jadi sebutnya itu monyet yang nakal sama monyet yang terlatih. Nah, jadi nakal ini kenapa belum terlatih? Dua-duanya pinter, kayak Sung Gokong. Ya, tahu nggak ceritanya Sung Gokong? Tahu kan? Ceritanya gimana? Mencari kitab. Nah, biksu kan? Biksu mencari kitab kemana? Ini karena saya jadi melenceng lagi nih dikit ting. Ini kayak oke. Ke sana mencari ke barat, betul ya? Oke. Hafal ya si Koko. Mencari kitab suci ke barat. Konon kitab suci ini bisa apa? Ada ilmu rahasianya, betul ya? Untuk apa? Mencapai kebahagiaan. Ya betul. Tahu nggak itu ceritanya filosofinya apa? Mau anggap itu benar nggak benar ceritanya, tapi filosofinya dalam sekali loh teman-teman. Tahu nggak apa? Biksu ini menggambarkan kita sebagai manusia. Dari timur kita mau ke barat kan? Matahari tenggelam, terbit dari tenggelam, manusia lahir mati, betul? Ya, nah, jadi kita itu begitu kita lahir, kita tujuannya itu mau mencari kebahagiaan, betul? Nah, dalam perjalanannya ini mencari kitab suci, mencari kebahagiaan, si biksu ini ditemenin siapa? Izin sebentar ya. Sung Gokong, terus Sung Gokong ini wujudnya apa? Ya, Sung Gokong wujudnya monyet, kera ya. Terus kemudian siapa lagi? Cupakai, bebong. Terus siapa lagi? Ucing. Nah, tahu nggak ini menggambarkan apa? Sung Gokong ini menggambarkan pikiran kita. Pikiran kita yang cerdas banget, pinter banget, licik juga, nakal juga, iseng juga. Lalu saking isengnya, saking nakalnya, bagaimana caranya dikendalikannya? Dewi Kuan Im, nonton gak sih? Nonton? Lah kok bengong? Nonton ya? Gimana caranya? Di cincin di kepala ini dikasih mantra, betul? Jadi kalau dia nakal di apa sih namanya, dienyek, bukan ya, jelek banget bahasanya, enyek, diteken. Jadi cincinnya ini akan mempunyai dia akan makin kenceng sehingga si Sung Gokong ini nggak bisa ngapa-ngapain, betul? Nggak berdaya, pusing kayak kita kalau pusing nggak bisa ngapa gitu ya. Nah ini menggambarkan apa teman-teman? Ditaruhnya cincin itu di mana? Hah? Di tengah sini ada bentuk dua bulutan kan? Di kepala kan? Di sini. Ini menggambarkan apa? Pikiran kita. Mengendalikan pikiran kita. Kalau nggak dikendalikan, kepintaran kita bisa kita pakai untuk hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Nah lalu selain itu ada siapa tadi? Si bebong. Maaf, Cupakai. Jadi ini gara-gara tris nggak ada. Oh ya, dia dari bakso hari ini. Saya jadi bebong terus. Ya. Nah jadi si Cupakai ini melambangkan apa? Kan dia gimana? Cinta, derita, tiada akhir.
Coba kayak menggambarkan apa? Keserakahan nafsu manusia. Lihat ya di dalam perjalanannya. Karena ulahnya si Cupakai belok sana, belok sini, belok sana, betul? Sampai akhirnya menyebabkan apa? Sampai gurunya mau dimakan, sampai mau ya macam-macam, betul? Sampai bahkan Sun Gokong harus menyelamatkan dia berulang kali, betul? Nah itu menggambarkan apa? Kita karena ulah kita sendiri, nafsu kita sendiri, kita bisa kena masalah, betul? Tapi karena pikiran kita juga, kita bisa selamat nggak? Bisa. Lalu satu lagi siapa? Kucing. Dia digambarkan apa? Bodoh, betul? Itu siapa? Kita juga. Kebodohan kita. Karena kebodohan kita juga kita kena masalah banyak nggak? Kena, ya. Nah itu luar biasa kan filmnya. Baru tahu hari ini. Nah, makanya rajin-rajin belajar di mana-mana ya. Ini saya kebetulan belajar dari guru juga, dari Bante Utamo. Ya, saya dengar dari beliau juga. Ini luar biasa banget. Oke. Nah, jadi teman-teman semua ini pikiran kita ini seperti monyet, lari sana, lari sini. Gak bisa berhenti kecuali kita bisa mengendalikannya. Ya, jadi kalau kita nggak mampu mengendalikannya, dia akan loncat dari satu belahan, loncat ke lain lagi, loncat ke lain lagi. Coba aja, kalau mikirnya tentang ibaratnya lihat orang yang kita nggak suka lewat, coba. Padahal mungkin dia menyakiti kita udah lama banget. Begitu dia nggak lewat, yang di kepikirannya apa lagi? Tentang apa yang dia lakukan ke kita kan? Udah apa yang kita lakukan ke kita, nambah ini, nambah itu, semua yang jelek-jelek, betul nggak? Itu. Ya, hati-hati, sadari bahwa kita punya pikiran ini. Sadari bahwa pikiran adalah pelopor kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Ini penting banget ya. Nah, teman-teman di sini saya memperkenalkan satu istilah. Jadi sebelum masuk ke sini, saya mau cerita yang tadi, yang nyambung yang tadi klien saya ya. Jadi setelah akhirnya dia kemudian bulan 7 ketemu saya. Begitu bertemu saya, ya itu tadi pikiran saya kan lari kemana-mana kan. Begitu pikiran saya lari kemana-mana, begitu akhirnya saya balik, stop ya, stop balik. Kemarin malam yang ikut sesi SPD bisa tahu saya pakai teknik itu karena saya nggak mungkin dia di depan saya meditasi, nggak mungkin ya kan. Jadi saya pakai teknik yang sudah saya latih. Jadi saya stop, begitu saya stop, udah saya fokus sama apa yang saya bisa lakukan. Oke, niat saya mau bantu dia. Itu pikiran negatif itu udah buang. Jadi waktu itu saya lakukan saja dengan keyakinan, saya lakukan saja, saya niat baik mau bantu dia. Oh oke, makasih. Saya lakukan saja. Tahu yang luar biasa itu siang, menjelang sore dia kabarin saya, Cici, thank you banget, saya jadi semangat makan. Saya juga kaget, kok berhasil? Jujur saya juga kaget. Kenapa? Karena saya lagi nggak fit. Saya nggak lagi nggak fit, otak saya lagi ngeheng banget, saya bener-bener lagi nggak konsen, serius. Jadi yang saya lakukan terapi itu, saya jujur boleh ngomong, itu ngaco, ngaco menurut versi saya, tapi kan dia kagak tahu. Nah itulah sebabnya teman-teman, jangan ketawa kok. Itu sebabnya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan apapun, pede aja dulu, lakukan dengan keyakinan. Ya salah pun orang kagak tahu sebenarnya. Benar, yang penting kita apa yang kita bagikan dengan niat baik, dengan tujuan baik itu. Karena kalau niat yang nggak baik, wah nanti baliknya ke kita sendiri ya. Nah jadi begitu dia ibarat dia ngomong kayak gitu, tadinya dia nggak bisa makan. Nah setelah dibantu terapi, padahal kagak minum obat, dia bisa makan. Nah dia bisa makan, terus dia is happy kan, seneng. Dan besoknya lagi setelah seminggu, dalam seminggu itu saya suruh dia ngapain untuk melatih pikiran dia. Jadi saya ada berikan beberapa instruksi untuk dia lakukan pengganti obat karena manusia tuh maunya obat aja gitu kan ya. Nah jadi akhirnya saya berikan dia ibaratnya obat mental. Nah untuk dilakukan setiap harinya pagi sama malam mau tidur. Pada saat dia lakukan seminggu kemudian, ya dia kan udah oke tuh. Dia bilang, Cici aku mau dong diterapi lagi. Hah? Kan udah oke, ngapain diterapi lagi? Biar saya makin yakin. Ternyata itu pikiran monyetnya ada yang mengganggu dia. Jadi ada ragunya, takut nanti begitu lagi sakit lagi dia takut gitu loh. Biar makin diperkuat katanya. Oh ya sudahlah, akhirnya saya bantu dia terapi lagi. Nah akhirnya sampai sekarang dia udah sembuh, udah sehat ya. Jadi teman-teman ini sambil sekalian saya memperkenalkan istilah placebo. Placebo ini adalah tentang harapan dan keyakinan. Jadi contoh begini, saya mau nanya. Teman-teman pernah nggak ke dokter sakit atau pernah dengar orangnya
sakit, belum ke dokter rasanya udah seger aja. Ada? Ada ya? Kayaknya rasanya tadinya lemes, kayaknya nggak kuat gitu ya. Saya punya di daerah saya itu ada dokter yang terkenal banget. Dokternya itu baik sekali, umurnya 85 tahun. Boleh saya informasikan, tapi ini nggak semua orang ya, nggak semua dokter ya, tolong ya. Dokter ini yang saya tahu 85 tahun, selama pandemi dia tidak pernah pakai masker dan tetap merawat orang. Sakti banget ya. Jadi dokter ini luar biasa, ini dokter kesayangan saya. Nah, jadi karena waktu itu sebelum saya pergi ke Mediator, saya waktu itu pernah sering suka sakit yang namanya flu perut. Flu perut itu jadi flu yang menyerang di dalam seperti flu, tapi telinga bineng, semua nggak enak. Flu tapi nggak mau keluar, paham ya? Rasanya itu di dalam, jadi lemes, pusing, tapi di dalam nggak enak, nggak bisa keluar. Kalau bisa kita keluarkan kadang-kadang kan lega, enak. Nah ini nggak bisa keluar, jadi flu-nya itu namanya flu perut. Jadi saya suka ke dokter itu. Nah jadi waktu si dokter ini itu kalau ngantri itu dia buka itu menjelang siang jam 2 sampai tengah malam. Jadi orang tuh kalau ngambil nomor bisa ngantri sampai malam. Nah orang sakitnya udah setengah mati, saya udah kayaknya lemes, udah gimana, mau aja ngantri. Kenapa tau nggak? Karena dia yakin sama dokter itu bisa nyembuhkan, betul nggak? Iya, itu sebabnya makanya ada dokter yang ramai, ada yang enggak kan? Karena dia yakin sama dokter itu. Jadi si dokter ini ya itu luar biasa. Jadi waktu itu nanti saya juga akan cerita tentang dia. Ini placebo ini saya memperkenalkan istilah harapan dan keyakinan. Ini ditemukan oleh seorang dokter John Hackett. Ya, dia waktu itu membuat percobaan 2 kelompok orang. Satu kelompok A, ini B ya. 2 kelompok orang ini diberikan percobaan disetrum. Disetrum sakit gak? Hah? Nggak sakit? Oh, kirain disetrum gak sakit. Ya oke, disetrum sakit ya. Apalagi kalau levelnya ya kan. Oke. Tapi memang level sakit orang beda-beda. Ada yang cuma tek gitu, udah lebay banget. Tapi ada yang sakitnya sampai gimana masih bisa tahan. Oke ya. Nah jadi disetrum. Tapi sebelum disetrum, A sama B dikasih obat. A dikasih pil warna biru, B dikasih pil warna merah. Yang A dibilang ini obat untuk menghilangkan rasa sakit, sehingga ketika Anda merasa sakit, Anda tidak akan merasa sakit. Ketika Anda disakiti secara fisik, Anda tidak akan merasa sakit. Oke? B, dikasih obat merah. Jadi ini adalah penambah rasa sakit. Mohon maaf ya percobaan ya. Terus saya mau nanya. Kemudian 2 grup ini disetrum ya. Pertanyaannya, saya mau nanya teman-teman. Pertanyaannya, ketika disetrum, yang mana akan lebih sakit? B, si bapak nunjuknya Koko loh. Dia gak mau. Bapak juga B, Koko juga B. Iya, yang sakit B, betul? Kenapa? Karena dikasih kapsul penambah rasa sakit. Betul, logikanya betul ya? Betul ya? Nah yang A karena kenapa nggak sakit? Karena dikasih kapsul yang buat penghilang rasa sakit. Tahu nggak? Kenyataannya 2 kapsul itu sama. Itu hanya dikasih warna berbeda, dikasih harapan dan keyakinan yang berbeda, omong-omongan yang berbeda. Jadi sebenarnya sama. Yang mempengaruhi kita apa? Pikiran kita. Ya, jadi itu sama. Nah inilah juga yang menyebabkan kenapa orang kalau ke dokter itu yaitu tahu-tahu sembuh aja. Nah logikanya apa gini, saya mau nanya, kalau obat sakit kepala, logikanya kita bermain logika ya, logikanya obat sakit kepala buat menghilangkan kepala. Menghilangkan sakit kepala ya, bukan menghilangkan kepala, bahaya ya. Enteng sih ya, jadi serasa hilang. Oke. Jadi menghilangkan sakit kepala, betul? Logikanya obat sakit kepala menghilangkan rasa sakit di kepala. Berarti semua maupun merek apapun mestinya sama dong fungsinya. Merek A, B, C, D semua fungsinya sama.
Logikanya sama. Berarti logikanya kalau sama, semua orang punya kepala sama punya kepala kan? Kalau minum namanya sakit kepala, minum obat penghilang rasa sakit kepala mestinya ampuh dong. Lalu kenapa ada yang tidak cocok sama merek A, B, C, D? Kenapa merek tertentu baru efek? Placebo. Karena dia yakin obat ini bisa menyembuhkan. Dia tidak yakin sama merek yang lain. Karena ini. Ya, ini jawabannya. Oke. Jadi makanya teman-teman perlu memahami ini. Ya, ini juga suami saya waktu itu. Ini mentang-mentang orang yang nggak ada diomongin terus. Tapi nggak, ini kenyataan supaya jadi contoh nyata ya. Jadi suami saya itu dulu suka sakit kepala. Oke, sakit kepalanya itu sampai minum obat yang merek itu tadi, merek tertentu. Ya kita sebut A lah ya, merek tertentu. Jadi kalau dia dikasih merek lain nggak efek. Nah merek ini sampai dia harus minum 2 saking sakitnya. Kemudian dia ini suatu ketika itu yang saya cerita kemarin malam loh, saya pergi meditasi, dia saya cemplungin ya. Jadi sebelum meditasi itu saya itu pada saat saya mulai belajar agama Buddha kan saya tahu meditasi ini penting ya. Saya waktu itu mendengar ya, padahal kan saya kayaknya duduk diam aja nggak bisa gitu loh. Dulu jangan harap saya bisa duduk diam tenang begini. Wah, badan saya udah kemana-mana. Ini rasanya pantat udah panas. Nah, cuman berkat meditasi saya jadi bisa begini. Lalu kemudian akhirnya saya waktu itu saya putuskan pergi meditasi. Saya putuskan pergi meditasi yang 7 hari itu. 8 hari total sama pulang pergi. Jadi waktu itu pergi ke Balarejo ya. Saya tahu kalau saya ini bisa batal. Alasannya banyak. Anak masih kecil, betul? Terus inilah itulah, kerjaan lah inilah itulah, betul, banyak banget. Nggak mungkin bisa duduk diam, nggak mungkin bisa ikut meditasi yang konon katanya menyeramkan, inilah itulah yang harus 15 jam, inilah itulah. Alasannya banyak. Tapi saya tahu nggak bisa. Saya punya keyakinan saya harus bisa melatih diri. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Nanti jadinya kapan-kapan. Harus sekarang gitu loh. Jadi akhirnya saya putuskan oke, daftar. Saya daftar, begitu daftar beneran serangan datang banyak. Bukan serangan fajar ya. Serangan banyak ya. Serangan mental, bukan serangan fajar. Serangan mental itu banyak, datang dari berbagai arah. Dari teman-teman, lu gila Nancy, anak lu kan masih kecil-kecil, kenapa lu pergi gini, nanti kalau kenapa-napa bagaimana begini. Iya, makasih perhatiannya. Aduh, kepala saya udah pusing, udah nyung udah ya. Tapi dalam monyet saya yang nakal, iya juga lo, bener juga lo, anak lu kan masih kecil. Mulai meracuni saya, kan? Terus udah gitu, saya putuskan saya nggak boleh batal, saya harus pergi apapun kondisinya. Jadi saya bertekad, seperti yang guru agung kita lakukan. Pokoknya panduan saya itu guru aja. Apapun yang saya hadapi, kesulitan apapun saya hadapi, saya selalu yang namanya itu berpatokan kepada guru kita. Pada saat guru kita menghadapi ini bagaimana? Pada saat guru kita menghadapi ini bagaimana? Saya ikutin beliau. Saya bisa bertekad itu gimana? Ketika beliau hampir meninggal, ya kan, kurus kering, hampir meninggal, belum mencapai. Kemudian beliau kan bertekad kan, dia waktu beliau sebelum melakukan meditasi tekadnya apa? Saya tidak akan meninggalkan tempat ini sampai saya berhasil mencapai. Nah itu saya terinspirasi itu, saya bertekad. Woi gaya saya sombong banget kan. Saya bertekad nggak apa-apa lah, ini kan guru saya, jadi saya percaya banget sama beliau. Cuman ya itu monyet nakal saya, sombong banget loh. Iya, enggak apa-apa, yang penting guru saya gitu loh ya. Nah, saya bertekad saya harus pergi 2 minggu sebelum sebelumnya itu saya beli tiket pesawat supaya saya nggak batal. Tujuannya supaya nggak ada alasan buat batal, kan tiket pesawat mahal, apalagi ditambah saya sama suami 2 orang kan, kali 2 mahal nggak? Mahal. Jadi supaya nggak batal. Kemudian setelah mau berangkat 2 minggu sebelum mau keberangkatan, tahu yang terjadi? Saya sakit, kena flu perut itu tadi. Nah, kena flu perut, ya. Pada saat begitu mudah nggak buat saya batalin?
mudah buat saya batalin. Sebenarnya saya monyet nakal saya udah sudahlah, nanti kalau sudah sembuh, ya itu tadi saya bilang Ipo kemarin yang Nancy bilang, memang kita suka maksa kadang-kadang perlu, kadang-kadang kita suka dibohongin diri kita memang. Memang iya. Nah jadi untung kita suka maksa ya. Jadi akhirnya kemarin tuh ketika waktu lagi kayak begitu, setan ini ya bilang, sudahlah, nanti kamu kalau sehat kan bisa pergi lagi, jangan maksain diri. Kalau mati gimana? Anakmu masih kecil, ini itu, waduh banyak banget alasannya. Terus karena wah ini kayaknya kerja pikiran saya nih, ya kerja pikiran saya gak bisa. Saya sekalian mau ngetes, nah, saya itu orang iseng, mau ngebuktiin bener gak sih ini kerja pikiran saya gitu loh, ngadi-ngadi gitu loh, ngada-ngada bener gak sih. Saya putuskan, saya tetap pergi. Wah habis saya diomongin orang-orang. Gila, udah saya gini bilang gila, tambah gila lagi. Kenapa? Kondisinya sakit lagi pergi kan. Saya itu kenapa? Pakai jaketnya itu tebel. Jadi orang tuh tahu nggak saya sakit? Tahu. Udah gitu mata saya merah-merah, terus wah gak karuan. Suara saya udah kayak penyanyi dangdut. Wah udah keren banget pokoknya deh. Jadi begitu pergi pada saat harinya naik pesawat. Gampang? Naik pesawat dengan kondisi begitu gampang? Telinga sakit, kepala pusing, di dalam semua sakit, gak enak pakai banget ya. Naik pesawat itu kan begitu ada tekanan, ini sakit kan. Nah apalagi kalau ada cairan di dalam, lebih parah. Iya, udah jaket udah tebel banget, dingin lagi kan di dalam pesawat kan. Waduh itu tadi ya pikiran monyet saya lebih luar biasa lagi. Habis saya dihajar, gila lu, kalau mati gimana? Wah nanya. Oke, udah saya berusaha untuknya oke, sambil saya ngefly deh pokoknya. Begitu akhirnya saya sampai di Surabaya, kemudian kan naik mobil ke Barajo, itu sekitar 5-6 jam lagi. Nah itu wah kondisinya babak belur deh saya. Ibarat tuh udah jatuh ketimpa tangga, babak belur, hancur-hancuran. Dan saya sudah hampir yang namanya tuh agak berkurang yakinnya, karena parah banget kondisi saya. Tapi itu saya selalu ingat guru agung kita. Lagian kan saya belum nyampe tempatnya, saya kan belum ini, saya bilang belum pembuktian, belum sampai tempatnya. Kemudian begitu sampai tempatnya, teman-teman tahu yang terjadi? Itu kan Balarejo itu di atas gunung. Yang pernah pergi ada? Romo pergi ya? Iya, ya tempatnya di atas gunung. Sampai yang lain belum pernah pergi. Pergi deh, pergi, benar ya. Kesempatan, Iya, pergi Cici. Iya, luar biasa ya tempatnya ya. Sampai di atas, sampai di depan pintu gerbang ya, pintu gerbang yang kita mobil mau masuk, sampai pintu gerbang kita kan turun kan, begitu masuk turun kan, mobil masuk kita kan turun kan. Begitu turun, tahu yang terjadi? Saya sembuh. Saya sampai teriak kegirangan, hah gila. Saya sampai nangis, sampai bilang gila guru, kamu gilanya tuh gila positif ya, bukan gila negatif. Maksudnya gila guru, kamu keren banget gitu loh. Gila guru, kamu hebat banget. Aduh sampai nangis, sampai wow ini keren banget, sembuh saya. Itu luar biasa banget. Tapi nggak sampai situ aja. Setelah 3 hari meditasi, saya sakitnya beda, batuk. Batuk gak berhenti. Itu beda lagi. Itu bener-bener kilesa dari dalam diri saya keluar semua, keluar dalam bentuk-bentuk yang luar biasa. Saya bener-bener ini luar biasa banget. Nah dalam meditasi itu suami saya kan tadi kan itu pusing kan. Jadi waktu mau meditasi itu kan saya cemplungin, dia ikut kan? Dia ikut saya. Apalagi bayangin tadi monyet nakal saya kan tambah gila kan? Apalagi suami lu pun lu cemplungin, kan gila lu. Oh saya dibikin merasa bersalah dong, kan gila lu mati suami lu lagi di sini kagak bisa dihubungin, nyanyi banyak banget deh omongannya deh. Nah begitu akhirnya suami saya itu orangnya baik, jadi nurut aja, ikut aja karena saya itu ya dominan banget dulu ya. Terus akhirnya kemudian begitu sampai di tempat meditasi, itu suami saya itu meditasinya itu sukanya di Dhammasala, Romo ya, Cici tahu ya Dhammasala. Kan ada masalah yang utama. Saya sukanya di Goa. Nah di Goa itu dulu peminatnya lebih banyak di Dhammasala. Jadi waktu itu yang suka di Goa itu waktu itu saya, sama kecuali mungkin yogi-yogi yang lama-lama. Tapi waktu itu masih belum ada.
Jadi akhirnya waktu itu saya entah kenapa saya sukanya ke sana, ke goa itu. Saya nggak tahu loh di samping goa itu tempat makam leluhur, saya nggak tahu. Tapi saya seneng ke sana gitu loh. Ya kalau secara saya tahu mungkin logikanya mikir lagi, gimana mikir. Tapi enggak, tapi saya seneng di sana. Saya seneng di sana. Suami saya tuh senengnya di Dhammasala bareng yang teman-teman. Nah hari pertama dia berhasil 15 jam. Oke? Hari pertama dia berhasil. Pada waktu itu Bante ada bilang waktu zaman saya itu masih awal-awal. Jadi saya itu hari pertama masih boleh 10 jam, hari kedua 12, hari ketiga baru 15 jam. Nah tapi suami saya waktu itu biasa orang kalau lagi semangat kan ada rasa sok-soknya gitu kan, bisa 15 jam. Nah dia bisa, hari pertama betul dia bisa. Tapi setelah hari pertama dia nyerah. Pokoknya gue mau pulang. Dia bilang gitu. Jadi ini hari terakhir dia cerita sama kita semua, kita ngakak gitu dengar. Pokoknya saya mau pulang gitu. Oke, dia mau pulang, dia mau balik ke kamar dia, mau beberes. Jadi kamarnya itu waktu itu Balaruja Cici, jadi kamar sekarang itu kan kamarnya yang beda. Jadi di atas sini kan. Dulu itu jadi dari yang Dhammasala utama kan ada turun ke bawah-bawah. Kan ada ruang serbaguna yang dekat pinggiran itu, jurang itu kan. Nah, di bawahnya itu turun ke bawah. Itu dulu tempat kita nginap. Jadi dibikinkan kayak bedeng-bedeng dulu. Jadi waktu dia mau belok ke sini, yang belok turun ke sini, terus yang ke kanannya itu yang ke arah goa. Nah, itu. Jadi begitu turun ke sini dia bilang begini dalam hati. Kalau misalnya ini Nancy kemana ya? Maksudnya dia mau kasih tahu saya. Kalau saya nggak mau pulang ya sudah. Tapi kalau saya ibaratnya nggak mau pulang, ya sudah dia tetap mau pulang, nah gitu. Lalu akhirnya dia itu cari saya nggak ketemu. Terus kemudian dia pulang, dia mau turun ke kamar. Dia begitu jalan ke kamar, tiba-tiba dia mikir gini, kalau ada Nancy di goa, tiba-tiba dia lihat ke arah sana ada goa. Kalau Nancy ada di goa, saya nggak jadi pulang. Dia bilang gitu. Terus tiba-tiba pada saat dia mau ke goa, kan dia mau ke goa mau temuin saya. Dia jalan ke goa, sampai depan goa, dia kaget ada sendal saya. Terus abis itu dia nggak berani ibaratnya berbohong karena kan dia ngucapnya itu walaupun dalam hati tapi kan di wihara. Jadi akhirnya nggak jadi pulang. Ini dia cerita setelah dia selesai, dia cerita sama kita semua. Setelah nggak jadi pulang, dia ngomong hari ketiga teman-teman. Hari ketiga pada saat dia meditasinya sakit kepala, sakit. Hari ketiga tiba-tiba sakitnya itu sakit banget. Dia amati masuk. Jadi setelah dari yang namanya meditasi itu kan ada dua kan, ada samanta, ada Vipassana. Jadi setelah samanta masuk ke Vipassana. Masuk ke Vipassana kan sakit banget, begitu sakit banget. Diamati sampai satu titik, tahu nggak teman-teman? Hilang sakit kepalanya. Akhirnya dia nggak mesti minum obat 2. Luar biasa ya, luar biasa. Makanya ini teman-teman saya perlu informasikan bahwa ini penting banget teman-teman, pikiran ini soalnya yang utama. Ya kita perlu latih. Teman-teman perlu ketahui semua yang ada di semesta ini sebenarnya semuanya program. Ya, program baik, program buruk masuk ke kita. Karena sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik menurut orang lain. Betul nggak? Ya, contoh teman-teman saya mau tanya, ini baik buruk? Baik buruk? Baik, yakin? Kalau saya pakai ini buat mukul kokoh, jadi buruk, bener nggak? Nah, tergantung arti yang kita berikan, ya. Jadi baik buruk, jadi sebenarnya semua itu netral, ya. Seperti ini, nah, teman-teman semuanya sebelumnya saya mau tanya, kan kita sering mendengar pikiran adalah pelopor. Kita menjadi seperti yang kita pikirkan, betul? Oke, mau bukti nggak? Kan ehipasiko, apa ehipasiko? Datang, lihat dan buktikan. Jangan percaya begitu saja. Guru Agung juga mengatakan tadi mengenai guru yang saya singgung di atas, jangan cari sembarangan guru. Bahkan seorang guru pun pertanyakanlah. Tujuannya apa? Supaya kita benar-benar ya belajar dengan yang sesuai. Oke, guru aja menyarankan, betul nggak? Ya, oke. Mau bukti nggak? Bahwa pikiran ada pelopor. Oke, bagus ya. Ini apa? Jeruk. Rasanya lemon, nipis. Oke, rasanya kecut, asam. Ada yang nelen ludah? Saya nelen ludah nih. Nelen ludah, oke.
logikanya, kan saya suka bermain logika. Logikanya kita menelan ludah kalau ada aktivitas kita meminum sesuatu yang sifatnya asam, kecut, betul? Tapi kok logikanya ini saya nggak minum apa-apa, saya lagi ngedengerin. Kok ini bereaksi? Kok ini bereaksi seperti saya meminum sesuatu? Betul? Pikiran adalah pelopor. Bahkan ketika Anda tidak melakukan aktivitas itu, pikiran Anda menciptakan itu menjadi kenyataan. Hati-hati makanya ya. Oke, mohon maaf ini sampai jam berapa ya? Hah? 9 lebih? 7, udah selesai dong. Saya minta waktu sebentar lagi, saya selesaikan, boleh ya? Oke, terima kasih. Ya seru soalnya kalau bahas ini. Iya, oke, ini ya. Ya, jadi teman-teman, pikiran adalah pelopor, betul? Sudah yakin sekarang? Tujuan saya supaya Anda makin yakin ya. Nanti stok keyakinan kita makin kuat supaya kita makin kuat menjalani kehidupan ini. Asik ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, ini ya, ini pikiran positif, pikiran negatif, ini hasil daripada pemaknaan kita sendiri. Ini saya nggak usah ini. Ya, saya lanjut aja teman-teman. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Sampai sini sudah setuju semua? Dari tadi apa yang saya bahas sudah setuju? Setuju ya? Oke, kalau gitu saya mau nanya dong. Apa yang mau dipilih jadinya? Pikiran positif atau negatif? Yakin? Oke, kemudian pikiran punya siapa? Saya, diri sendiri ya. Oke, kemudian siapa yang bisa menentukan pilihan nih? Baik pikiran positif ataupun negatif? Diri sendiri, betul? Diri sendiri tapi ditambahin yang terlatih. Kalau tidak terlatih tidak bisa, oke? Ya, yang terlatih. Kemudian yang berikutnya, apapun yang dipilih hasil baik buat siapa? Diri sendiri ya, dari tadi jawabannya. Oke, hasil baik buat diri sendiri. Hasil buruk? Diri sendiri. Oke. Pertanyaan terakhir ini paling penting. Pertanyaan terakhir paling penting. Jadi, siapa yang bertanggung jawab untuk hal apapun yang terjadi pada kita sampai saat ini? Diri sendiri. Kalau diri sendiri berarti masih mau nggak mulai saat ini nyalahin siapapun? Nyalahin, aduh ini panas banget, gara-gara panas saya jadi sakit. Aduh ini hujan, gara-gara hujan saya jadi demam. Aduh ini gara-gara si ini, si itu, saya jadi ini, jadi ini, jadi itu. Bisa? Kan udah bilang, saya yang bertanggung jawab sama diri sendiri, betul nggak? Yes, apapun yang ku perbuat, abinha pacawekana, apapun yang ku perbuat, baik ataupun buruk, itu yang ku warisi. Sehingga ketika hari ini, saat ini kita sakit, kita apapun, kita mengalami kondisi terburuk atau apapun sekalipun, itu adalah buah karma perbuatan kita sendiri. Orang-orang di sekitar kita hanya membantu mengkondisikan itu untuk terjadi kepada kita, sehingga kita tidak bisa menyalahkan mereka. Karena ketika kita menyalahkan mereka, seperti tadi saya sampaikan di awal, ketika saya menyalahkan beliau yang sedang berlatih, yang memakai jubah, bahwa dia tidak sesuai sama Dhamma, sebenarnya saya sedang membodohi diri saya sendiri. Karena saya bisa bertemu dia, itu juga buah jodoh kamar saya, betul nggak? Nah saat ini kalau semua terjadi sama saya buah karma saya menyalahkan orang lain lagi. Saat ini juga berarti saya menanam benih buruk untuk saya sendiri. Nanti berbuah hasilnya buat jadi lebih baik stop ngomongin orang jelek, stop nyinyirin orang, stop yang hal-hal yang tidak baik. Lebih baik kita ngomongin hal-hal baik. Apa yang mau kita lakukan untuk perubahan, apa yang kita mau lakukan untuk supaya kita bisa lebih baik. Saya hari ini tidak semangat, bagaimana saya biar bisa semangat? Lakukan hal-hal baik ya, karena kita sendiri bertanggung jawab untuk diri sendiri. Dari begitu banyak pertanyaan, semuanya jawabannya tadi diri sendiri kan? Yes, ya oke. Sadar ya, makin sadar ya. Bagus, tepuk tangan deh buat semuanya deh. Oke, ya saya lanjut ya, biar cepet ya. Oke, ini, nah ini yang paling penting ini. Lalu gimana caranya kita melatih nih pikiran? Oke, Cici, oke, saya sudah paham, saya udah ngerti, saya udah tobat, saya udah nggak mau nyalain siapapun, nggak mau nyalain apapun, nggak mau nyalain situasi, nggak mau nyalain keadaan, nggak mau nyalain apapun deh. Sekarang cuma gimana caranya? Ini melatih pikiran untuk kesehatan tubuh kita dulu ya, bahkan bisa untuk hal apapun. Teman-teman, sejak pandemi
boleh tahu nggak sejak pandemi sampai hari ini teman-teman mau tahu nggak informasinya? Karena kan ini sudah terbukti, saya itu suka iseng. Dari pandemi sampai saat ini, ya, sampai saat ini, saya belum pernah kena COVID. Saya belum pernah kena COVID. Bokim, Ipo atau siapapun yang teman-teman yang sering dekat saya tahu saya tuh kelakuannya bagaimana. Kelakuannya maksudnya gini, pakai masker jarang. Pakai hand sanitizer, apalagi saya dibeliin hand sanitizer yang kecil, auban banget. Anak saya sampai ngomel-ngomel sama saya. Cuma saya bilang, tenang, mama mau sekalian uji coba. Kan apapun di dunia ini kan perlu uji coba, uji lab, betul nggak? Jadi kalau mama cuma ngomong pikiran tuh hebat, keren, gini gitu, nggak ada buktinya. Harus uji coba, nggak mungkin kan saya uji coba ke kamu, uji coba diri sendiri, ya kan? Uji coba diri sendiri dulu. Jadi pandemi saya sekalian uji coba. Nah, ya kan? Jadi suami saya ngomel-ngomel, anak saya apalagi ngoceng, ngomel-ngomel. Mama pulang, begitu saya pulang dari luar, apalagi lagi pandemi, saya nggak bisa, saya orangnya nggak bertahan di rumah, saya keluar terus. Ada yang manggil sharing, pergi saya. Orang-orang sampai orang wihara sampai bilang lagi, Cici, saya ngundang orang nggak ada yang berani datang, yang datang yang berani cuma Cici. Jadi saya sharing bisa berkali-kali gitu loh. Ya, oh iya, oke, ya saya bilang itu pilihan, nggak apa-apa. Pilihan orang kan orang beda-beda. Terus kemudian anak saya ngomel-ngomel, udah mah jangan stop sharing, nggak boleh pergi-pergi lagi, gini. Mama tuh ya nggak peduli sama kita, sampai ngomong gini loh. Mama tuh nggak peduli sama kita. Mama kalau di luar bawa virus ke dalam, kita kena bagaimana? Dan sebagai informasi, anak saya yang dua ini yang di rumah yang cewek ya, itu juga tidak pernah kena. Suami saya kena 2 kali. Ya dia tuh sibuk beli ini, beli itu, beli apa tuh antigen, beli ini, beli itu, kena 2 kali. Yang ngurus saya juga. Saya suka iseng begitu masuk kamar, saya bilang, ini enak loh. Saya masuk kamar, keluar. Dia kan kamarnya dipisahin, dia nggak mau tidur sama anak-anak. Kok saya mau cuek aja, dia masuk kamar cueknya. Tapi teman-teman tolong yang bijaksana. Ya ibarat begini, teman-teman pernah dengar cerita Sang Buddha yang ketika mau ibaratnya dilukai oleh Dewa Datta ya, yang mengirimkan seekor gajah ngamuk, ada kan? Gimana ceritanya gajah ngamuk ini tujuannya untuk melukai Sang Buddha. Tapi Sang Buddha dengan kekuatan cinta kasihnya nggak takut kan? Beliau menghampiri gajah tersebut, kemudian gajah tersebut malah menjadi jinak dan menghormat. Nah teman-teman, kita boleh bilang saya murid Sang Buddha, saya punya cinta kasih seperti Sang Buddha. Iya betul, paham ya, buktinya ada di sini semua. Tapi kalau ada gajah ngamuk dikirim untuk melukai Anda, jangan seperti Sang Buddha. Cinta kasih belum tentu berhasil ya, karena level cinta kasih kita belum tentu sebesar Sang Buddha, sesempurna Sang Buddha. Levelnya bisa beda. Kita deket, siapa tahu kita masih ada pikiran-pikiran yang bocor sana sini. Yang ada kita datang, yang ada kita diinjak-injak sama gajah. Ya, kalau ada gajah ngamuk kabur dulu lah. Anda boleh uji coba dari kecil-kecil dulu. Anjing ngamuk, kucing ngamuk, atau hal apapun ya. Cinta kasih. Coba lihat tenang nggak gitu loh ya. Kalau belum berhasil latihan lagi ya sampai berhasil ya. Ini saya pernah ceritakan tentang bagaimana orang yang marah tuh sama anak saya bilang latih cinta kasih, terus akhirnya dia jadi bilang terima kasih. Saya pernah sharing deh waktu itu, lupa, oke lah, waktu saya nggak cukup. Nah lanjut ke tadi, terus akhirnya ya itu tadi ya. Jadi teman-teman, makanya kita levelnya belum cukup, jangan sampai seperti itu. Nah saya karena memang saya mau uji coba dan saya tahu level saya sampai mana, saya mau melakukannya gitu loh. Jadi makanya suatu pandemi saya sekalian melindungi energi saya sekalian pakai untuk melindungi anak saya 2 itu. Saya pulang dari manapun, anak saya ngomong mandi mama keramas gini, dan saya tidak pernah melakukan ya, memang saya mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa ini saya sekalian ngetes uji coba gini. Dan sekarang ya ketika pandemi sudah lewat, mereka akhirnya kalau ngomong mama begini, saya bilang pikiran udah tahu, mereka gak bakal komplain karena udah ngerti dan udah terbukti. Asik kan? Asik, tapi waktu menjalani itu nggak mudah karena pasti banyak serangan dan jadi terus kalau saya sharing ini sampai umat ada yang nanya, Cici kalau gitu mau nanya,
Cici divaksin nggak? Ya, iseng nggak? Cici divaksin nggak? Saya bilang saya divaksin 3 kali. Kenapa saya lakukan? Karena orang di sekeliling saya takut. Orang di sekeliling saya takut, jadi saya untuk menghargai mereka sampai saya divaksinnya itu di Tegal. Karena di Tegal kan kebetulan ada saudara punya sekolah, jadi bisa dapat kuota pertama. Untuk menghormati mertua ya saya datanglah, daripada saya kalau sama mertua saya nggak berani auban. Kalau sama anak saya masih bisa auban, kalau sama mertua saya nggak berani. Saya tetap divaksin. Pertanyaannya begini, kalau Anda pikir saya nggak kena karena vaksin, belum tentu. Pertanyaannya, banyak nggak yang kena vaksin juga kena COVID? Banyak nggak yang kena vaksin juga mohon maaf akhirnya meninggal? Jadi menjamin nggak? Tidak. Yang bisa menjamin hanya diri kita sendiri. Oke? Iya. Latih pikiran kita untuk kesehatan ya. Pertama, menyadari pikiran-pikiran yang muncul ya. Kemudian setelah menyadari, ini ada 5M ya. M pertama menyadari, yang kedua menerima. Oh kok lagi kacau, lagi ini, lagi mikir jelek, lagi apa, gak apa-apa, sadari dulu. Setelah sadari kemudian apa? Diterima. Karena ditolak pun kita makin capek, makin menderita, betul? Iya, diterima, menerima. Setelah menerima kemudian merubah tindakan kita ya, dari pola pikir kita, cara bicara kita, cara bertindak kita. Maksudnya gini, aduh sakit, aduh lemes, itu kan negatif. Oh kita rubah, walaupun sakit, walaupun lemes, kita tetap berusaha, kita tetap nggak ngeluh, nggak komplain. Itu maksudnya ke arah yang positif, seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah ini ya, merubah program lama. Program lama ini maksudnya kebiasaan lama kita. Kebiasaan lama kita ini adalah dengan afirmasi positif terus menerus dilatih menjadi kebiasaan baru. Maksudnya gini nih, coba cek di dalam pikiran kita, batin kita suka ngomong apa kalau kita sakit. Kalau kita suka ngomong, aduh sakit lagi, hati-hati loh, itu akan terjadi terus menerus. Kalau ngomong, aduh saya kalau kena angin ya langsung lemes, hati-hati, itu terjadi terus ya. Itu rubah jadi yang lebih baik. Contohnya apa? Oh ya udah sadari dulu, setelah sadari ya udah terima. Oh iya selama ini saya sakit karena perbuatan saya sendiri ya. Setelah itu apa? Rubah ya, rubahnya dengan cara apa? Oke, saya memang nggak kuat kena angin, tapi mulai sekarang saya mau melatih diri saya kena angin sejuk, enak, gak apa-apa, seger gitu loh ya. Oke ya, jadi dirubah. Oke. Kemudian yang kelima, untuk bisa makin kuat, makin awet, makin tahan lama, panjang selamanya, latihan meditasi ya, supaya pikiran kita makin kuat sehingga kita bisa seperti Sang Buddha, gajah ngamuk, cinta kasih ya. Oke, jadi seperti dia 5M ini. Nah afirmasinya saya mau tunjukkan kepada teman-teman ini ya. Afirmasi ini adalah kalimat, kata-kata yang diucapkan secara yakin dan terus menerus sehingga itu menjadi keyakinan kita. Tadi efek placebo tahu ya. Nah ini kita pakai efek placebo ini sebagai satu rahasia supaya kita makin kuat juga secara pikiran kita ya. Nah ini teman-teman semuanya ya. Oke. Saya nggak perlu ini oke. Afirmasi itu sertai dengan emosi yang kuat supaya kita benar-benar yakin ya. Terus kemudian teman-teman semua dengan gerakan suara yang mantap. Contoh, saya sehat gembira. Kalau ngomong saya sehat dan gembira, di dalam kan suka ngomong gini nih si monyet kita, alah bohong, kemarin baru sakit. Alah bohong, hidup lu kan begini. Abaikan ya, karena kita mau melatih ya, selatih yang baiknya supaya makin kuat supaya apa? Supaya suara-suara itu, suara si monyet-monyet nakal itu makin reda, makin hilang. Abaikan. Anak nakal kalau merengek, saya tanya, anak merengek minta mainan, kita kasih, rengekannya berhenti atau makin kenceng lain kali? Saat ini berhenti, hati-hati, lain kali rengekannya lebih kenceng. Sama seperti diri kita, pikiran kita. Hati-hati, jangan manjakan diri kita. Tapi begitu kita abaikan rengekan dia saat itu, lain kali dia nggak berani ngerengek karena dia tahu rengekannya tidak akan berhasil. Paham? Oke, ya. Nah ini teman-teman semuanya, afirmasi positifnya ini aja, simple atau bisa bikin sendiri. Setiap hari aku bangun,
aku semakin segar, sehat, dan semakin muda. Itu sebabnya kalau ketemu saya kelihatannya awet muda kan? Iya, lagi nggak fit begini, gimana kalau lagi fit ya bayangin. Sombong. Ya ini memuji diri sendiri ya. Ya oke. Nah ini teman-teman, satu hal yang saya suka ajarkan ke anak saya juga sekarang boleh dibilang sehat dan terawat. Kenapa? Karena saya kalau dia sakit ya kayak kemarin saya hanya kasih dia vitamin. Ya jadi dokter buat anak saya, dan itu afirmasi positif. Afirmasi positif ini adalah obat mental yang tadi saya maksudkan. Saya bilang sama anak saya, ini boleh dicatat kalau mau, sakit apapun tubuh saya mampu menyembuhkan saya dengan sangat baik. Saya makin cepat sembuh, saya makin sehat. Nah jadi anak saya udah hafal, tiap kali itu saya selalu elus dia, kalau kasih makan ngomongnya itu terus ya. Jadi mereka juga tubuhnya jadi mampu menyembuhkan. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan berbaginya. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat, dan yang paling penting kita belajar sama-sama, kita praktek sama-sama, dan berjuang sama-sama. Oke, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.